Nah, pembersihan ini kita ngomong bukan skincare tapi soul care berarti ya? Iya. Soul care. Nah, perilaku yang seperti apa yang bisa menyebabkan aura seseorang itu menjadi lebih baik, yang itu bisa dilakukan secara mandiri? Ada nggak triggernya sebenarnya? Kita pisah dulu ya, energi negatif sama aura. Aura itu beda. Aura itu energi yang memancar keluar tubuh manusia dipengaruhi oleh adanya rasa-perasaan, gembira, bahagia, sukacita ya. Tapi kalau energi negatif itu beda lagi dia. Energi negatif dipengaruhi oleh dua, internal dan eksternal. Seperti itu. Internal yang apa, eksternal yang apa? Nah, jadi gini, kalau internal tuh dengan keadaan dia, kelakuan dia, pola pikir dia, pola pandang dia menimbulkan pikiran yang tidak baik. Nah, itu internal. Sifat tertentu yang tidak baik, attitude yang tidak baik itu menimbulkan energi negatif itu berkembang. Eksternal itu gangguan dari pengaruh energi negatif yang dari alam, pengaruh energi negatif dari makhluk, itu jimatan dan lain-lain itu mempengaruhi. Jadi pakai jimat justru berakibat negatif terhadap kehidupan seseorang, gitu kan? Seperti gini dulu, kita tahu dulu jimatnya itu ada dua macam. Jimat itu ada yang mengandung energi positif, ada jimat yang mengandung energi negatif. Makhluk gaib juga ada dua macam. Ada yang mengandung energi negatif, ada yang mengandung energi positif. Begitu. Contoh yang negatif, yang positif gimana? Jadi gini, misalnya kita tarik, misalnya jimat ini biasa dapat dari pohon ini. Nah, orang nggak pernah ngecek jimat dari pohon ini nih, apa yang ada dalam jimat itu. Nah, coba kalau kita tayuh, ada ilmu Jawa namanya tayuh pusaka, kita tayuh, kita akan tahu, dalamnya gundurwo. Nah, gundurwo itu energinya negatif. Nah, itu mau nanti masuk ke dalam diri dia, nanti lama-lama gundurwo itu akan memiliki dia. Jadi dia akan datang ke mimpi dan lain-lain. Akhirnya susah banget dipisahkan. Akhirnya energi negatif semakin besar. Nanti baru bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dalam usaha, bermasalah dalam berhubungan antara sosial masyarakat dan lain-lain. Nah, kalau istilahnya energi positif yang ada di dalam jimatan itu, ada juga makhluk yang menimbulkan energi positif. Itu juga menimbulkan energi positif dalam tubuh orang itu, tapi karena adanya berasal dari gaib, tetap juga menimbulkan masalah juga ke belakangnya, tapi tidak sebesar efek dari negatif. Bagaimana kita menjelaskan fenomena gaib secara saintis, Kanjeng Budi? Kanjeng Budi kan katanya bisa melihat, oh ini ada penunggunya, oh ini ada genderuwo, ini ada buto hijau, dan seterusnya, begitu ya. Itu penjelasan secara saintisnya gimana sih kira-kira? Sebenarnya gampang, tubuh manusia ini sudah ada semua alat-alatnya gitu. Jadi di dalam dunia ilmiah itu ada kineologi atau kinestetik gitu. Jadi orang bisa merespon energi yang ada dalam alam, menimbulkan efek kekuatan pada tubuhnya atau keseimbangan pada tubuhnya. Itu salah satunya. Terus juga tubuh manusia itu bisa merespon adanya energi yang tidak baik maupun energi baik. Misalnya saya duduk misalnya di dekat ada satu orang, energi tidak baik, itu saya nggak nyaman, kok nggak enak gitu. Nah, itu otomatis tubuh manusia. Nah, itulah yang tanda awal manusia itu bahwa energi dia itu beda dengan orang itu. Jadi seperti itu, misalnya kita ketemu orang, tiba-tiba orang itu kita kok langsungnya kok nggak enak ngomong sama orang ini, mau berkelahi aja tiap ngomong apa. Itu juga begitu. Jadi bertolak belakang energinya. Itu secara ilmiah yang dirasakan tubuh manusia. Karena tubuh manusia ini udah banyak sekali alat-alat untuk seperti itu. Oke. Nah, kita bicara soal fenomena oknum-oknum dukun yang ada di Nusantara gitu ya. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan karena mereka dilegitimasi sebagai seseorang yang katanya bisa melihat dan merasakan eksistensi makhluk gaib, tetapi mereka sedikit-sedikit bilang, aku dapat dawuh dari leluhur, aku dapat bisikan dari gaib, tapi kemudian orientasinya adalah memberikan pesan kepada klien yang itu menguntungkan si dukun itu gitu. Itu tuh ada nggak Kanjeng Budi merasakan kegelisahan seperti itu, melihat banyak orang-orang diperlakukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya, itu gimana Kanjeng Budi? Kalau ini bukan sebuah rahasia lagi ya, banyak sekali yang memang dirugikan soal ini. Contohnya ada banyak juga yang sudah datang ke saya cerita bagaimana si A dukun si B dan lain-lain.
Jadi sebenarnya karena seperti ini Pak ya, orang kalau biasa bermasalah tuh kadang-kadang mereka tuh tidak bisa berpikiran jernih gitu. Jadi mereka tuh butuh banget, misalnya utang harus dibayar tuh. Jadi kalap sekali itu pikirannya. Jadi kadang-kadang momen itulah yang dimanfaatin untuk dawu-dawu seperti itu. Jadi kejadian ini udah banyak sekali ini. Orang-orang dari dukun ditipu, ada yang sampai dirugikan lahir batin dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya dawu dari goib itu tidak semuanya benar gitu. Jadi resikonya tuh terlalu besar. Kadang-kadang seperti dukun ngomong tentang kamu hidupnya sekitar 2 tahun lagi. Itu sebenarnya adalah sebuah kutub dari goib yang disampaikan pada dukun itu untuk ke orang itu. Manusia begitu dengar 2 tahun lagi mau mati, dia akan cemas. Dia akan cari penyelamatan sana sini. Akhirnya kecemasan itu membuat kematian dia di saat 2 tahun lagi. Berarti orang yang datang ke dukun, ketika kemudian dukunnya bilang, aku dapat bisikan dari gaib, orang itu harusnya mikir ini, gaibnya ini gaib pinter atau gaib goblok atau gaib-gaiban, itu harusnya ditakar-takar dulu begitu. Iya, jadi gini, cara gampangnya nanti kalau teman-teman pergi ke dukun atau ke siapa untuk melihat itu dukun, bagi kita tuh benar atau tidak, lihat aja dari hidupnya gitu. Oke, menarik. Ketemu saya. Point of view-nya adalah ketika kamu datang ke dukun, itu kan rata-rata yang paling banter kan adalah tentang kebutuhan finansial. Iya. Lihat dulu dong dukunnya itu naik Rolls Royce, naik Alphard, naik apa gitu ya. Rumahnya seperti apa, gitu sehingga relate gitu. Seperti seorang coaching, seorang pelatih, dia bicara soal finansial, tapi tunjukin dulu dong saldo rekeningmu berapa. Ibaratnya begitu kan? Jadi memang harus selektif ya Kanjeng Budi ya. Soalnya gini, masalah kerezekian ini sangat sensitif ya. Jadi gini, kita harus tahu dulu yang kita datangin ini kastanya apa, Brahmanakah, Satriakah atau apa. Kalau kayak kami ini kan kastanya memang Brahmana, kami hidup di tempat yang seadanya. Cuma kami juga bisa punya hak untuk membantu orang terbukanya jalan rezeki. Tapi ada orang yang bilang katanya dia bisa mendatangkan uang, dia bisa bikin gandakan uang. Pertanyaan saya, kenapa dia masih nyuruh orang datang bayar? Kan dia datangkan sendiri aja di rumah uang itu. Di kamarnya dipenuhin sama gunung emas. Ngapain dia suruh orang datang gitu? Biasanya juga kalau ketemu emas kita diam-diam nggak cerita orang gitu. Nah, jadi kadang-kadang memang saya ngertinya gini Pak, orang-orang yang ngalami masalah ini memang pikirannya tuh pendek Pak. Jadi dia kayak kalap gitu, apa aja berani dilakukan gitu. Jadi banyak kejadian yang saya datang tuh ya bikin sedih gitu. Nah, kok gitu sampai begitunya gitu. Nah, orang tuh kalap sampai mau lakuin apa aja gitu. Jadi dukun sekarang kan ada aja dalinya gini, harus begini gitu. Jadi ya wah susah ngomong aja mas sekarang ini eranya semua tuh dukun tuh sebuah profesi aja jadinya untuk mencari uang sama kayak profesi yang lain. Oke. Nah, menjadi Brahmana itu rata-rata kalau teman-temannya Kanjeng Budi juga gitu ya, itu karena memang kepepet, karena kondisi gitu ya, atau memang karena pilihan hidup gitu? Ini beda dia. Ada yang karena kondisi, tapi biasanya tidak langgeng. Ada yang karena kepepet, biasanya juga nggak langgeng. Jadi kalau kayak saya ini, kami ini kan panggilan. Jadi kami tinggalin kenyamanan kami untuk tinggal. Cuma kalau zaman dahulu seorang Brahmana biasanya dia harus sukses dulu. Dia tinggal, jadi dia cukupin semua ransum keluarganya, baru dia ninggalin semuanya. Jadi Brahmana jalan ke pertapa itu ya berat. Harus ninggalin semuanya gitu. Jadi istilahnya tidak ada lagi ikatan dalam apapun gitu. Ya walaupun ada ikatan baru ya itu hanya ikatan yang bukan berhubungan dengan keterlanjutan selanjutnya gitu. Oke. Kalau Kanjeng Budi itu rencananya jadi Brahmana itu taktisan atau permanen kira-kira rencananya? Saya ini baru mau menuju, belum masuk situ, nggak berani saya sebutnya udah. Ini saya baru menuju ini aja, dukun udah pada datang. Ada yang protes, ngetes ilmu. Jadi jujur ya, saya baru tahu channel Ngadi Roso ini luar biasa. Jadi banyak orang sakti itu nonton channel ini. Jadi begitu saya banyak perkataan tentang ini wilayah kerja mereka, wah saya udah didatangin terus ini. Tapi kalau misalnya dikata kemudian ada klien yang cantik, mapan, begitu, kira-kira tertarik sama Kanjeng Budi gitu, kira-kira gimana responnya kira? Ada nggak keinginan untuk menikah gitu kira-kira itu? Kalau bagi kami klien itu ya klien. Nggak ada, kalau namanya orang datang klien tuh
nggak bisa timbul rasa gimana tuh, beda. Oh gitu. Oh, oh. Itu bukannya nggak normal loh gitu. Oh, bukan nggak normal, Pak. Kalau Pak Hendra udah masuk ke jalur seperti dokter, pasien ya pasien. Udah ada rasa. Jadi kalau udah melangkah jalur pasien tuh ya udah salah itu jalan. Tapi kan ada oknum dokter, ada oknum dukun gitu kan, kenyataannya kan begitu kan. Oh, kalau dukun beda ya, Pak. Dukun beda. Kalau pertapan ini kan letaknya dia kebersihan pikiran. Jadi kalau kayak gitu ya repot. Berarti nambah waktu lagi nanti. Jadi kesalahan tuh nggak bisa terjadi dalam kehidupan orang. Cuma itu nambah waktu lagi gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi tertunda. Tapi terbersit nggak keinginan kecil untuk menikah gitu? Ada nggak keinginan untuk membangun rumah tangga? Saya kan punya dulu sudah keturunan? pernah menikah, Pak. Oh, Tapi sudah saya pernah menikah. sudah pernah menikah keluarga. Lalu saya ngambilkan langkah untuk beramana ini. Sudah hampir berapa puluh tahun nggak pulang. Jadi sudah tidak ini lagi karena saya mencari jalan ini gitu untuk saya. Rencananya ini permanen begitu kah? Saya lebih senang begini ya. Oh, lebih seneng begini. Jadi pengennya permanen atau tergantung kondisi dan takdir gitu. Barangkali nanti ada bisikan gaib, Budi kamu harus segera menikah bulan ini, tanggal ini, jam ini gitu gimana? Kalau saat ini keinginan saya kayak gini. Oh, oke, Cuma masalahnya kan saya nggak tahu karena jalan takdir ini kan kita nggak bisa prediksi. Seperti itu. Baik, kita kembali ke ilmu yang akan dipelajari tanggal 2 Juni nanti Kanjeng Budi. Ya. Soal terapi magnet rezeki. Yang akan kita terapi itu nanti apanya? Pikirannya kah? Atau apanya sih sebenarnya? Makanya nanti ini saya nggak bisa jelasin karena saya harus tahu dulu dari awal pembersihan tadi. Oke, oke. Karena Sip, di sip, awal sip, itu sip. penting banget. Makanya pembersihan itu, makanya saya bilang sahabat kan susah banget datang-datang dan lain-lain. Dan juga kalau pembersihan itu kan memang ini ya. Kalau memang datang di acara ini, jadi kita tahu gimana nanti baru berhubungan ke yang ini. Jadi berhubungan semua tuh nanti sampai ke terakhir itu. Jadi cleansing cakra dan aura itu sebagai pintu masuk Iya, pertama betul. untuk menentukan bagaimana kemudian treatment soal terapi magnet rezekinya. Iya, nanti saya lihat dulu berapa persentase yang soal begini, nanti saya akan berubah pengajarannya. Jadi pengajaran yang dikasih saya itu berbeda, tidak bisa mengikuti keadaan terbesar di peserta. Gitu. Kalau pesertanya petani KB kan berubah dia. Iya, 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 iya. Bagaimana Kanjeng Budi mentransformasikan soal terapi magnet rezeki dalam dirinya sendiri atau kepada beberapa sahabat atau kliennya, dan itu memang benar-benar terbukti berhasil, pendapatannya bisa berlipat-lipat, peluang rezekinya bisa lebih banyak gitu. Ada nggak yang bisa diceritakan? Ya jadi gini, kalau yang datang ke tempat saya biasanya tuh untuk terapi rezeki ini, mereka saya bersihkan dulu, karena kalau nggak dibersihkan nanti keraguan mereka tuh akan muncul nanti di tengah-tengah. Jadi kita pukul dulu di awal semuanya, jadi mereka jadi lembaran kosong itu, baru mulai kita masukin pembangunan sugesti baru dalam diri dia. Kaitannya sama pikirannya gitu? Iya tetap, tetap. Karena manusia tuh nggak jauh dari pikiran, selalu lari ke situ. Jadi kan inti ketuhanan, inti kesemua kan tentang keyakinan. Iya, keyakinan ya. Bahkan orang larungan pun juga gara-gara keyakinan. Iya betul. Percuma kalau dia nggak yakin gitu ya, karena keajaiban terjadi bagi mereka yang percaya kan. Betul. Ya kita berketuhanan juga begitu. Iya. Jadi sekali lagi kita menegaskan kepada teman-teman, terapi magnet rezekinya itu nanti point of view-nya adalah tentang keselarasan pikiran, begitu ya, Kanjeng Iya, Budi ya. betul. Oke, dan itu nanti ada materi menaikkan omset bisnis dengan kekuatan pikiran gitu ya. Itu berhubungan lagi dengan awal. Ya, nanti kalau soal ini mungkin nanti kita siapkan testimoni lah ya. Iya. Kita siapkan testimoni nanti. Mungkin nanti Pak Heru atau siapa, karena dia bos besar, SPBU-nya banyak, gitu kan ya. Nanti bisa memberikan testimoni. Saya sendiri mungkin nanti juga bisa memberikan sedikit testimoni kalau waktunya cukup, begitu kan ya. Nah, berdoa yang mudah dan selalu terjadi dengan cepat gitu. Kanjeng Budi nanti ada materi itu. Ada. Rahasia agar ketika kita berdoa bisa terjadi dengan mudah dan cepat. Nah ini rasanya saya bicara di sini, mesti datang ke acaranya. Iya. Kalau dibilang sini nanti orang yang datang kasihan. Iya. Nanti datang di Biar Kopi mereka Rolas tuh ya. ini datang gitu. Nanti dibuka di Kopi Rolas tanggal 2 Juni. Sekarang sudah ada pendaftar kurang lebihnya sekitar 30 ya. Nah, ini
yang terakhir nanti tentang bimbingan meditasi kesadaran. Jadi nanti di sana ada praktik meditasi betul. bersama ya, Budi ya. Iya, betul. Seperti apa nanti teknisnya, Kanjeng Budi? Iya. Meditasi kesadaran itu bedanya apa dengan meditasi yang lainnya? Ini kan saya nggak bukain semua nih, karena Iya. nanti di sana saya bukainnya. Tapi saya kasih gambaran besar aja. Meditasi kesadaran ini penting banget di saat kita di masa-masa sekarang ini. Keadaan orang sulit dan lain-lain itu penting banget. Jadi kalau sahabat penasaran bagaimana untuk meditasi, ya datang di acara itu. Karena gini ya, sekarang ini banyak sekali kan orang depresi karena nggak punya uang, bisnisnya bangkrut dan lain-lain. Jadi saya juga ya ini harusnya bersyukur juga Pak Hendra sama tim Haji Roso ngasih acara ini tanggal 2 Juni ini. Jadi Anda yang memang sudah bingung nggak tahu ngapa, datanglah. Nanti kita akan bantu di sana. Oke, siap. Nah, oke, saya masuk soal aktivasi DNA leluhur. Iya. Ya kan? Itu harus menggunakan mahar nggak, Kanjeng Budi? Kalau untuk DNA leluhur dan lain-lain itu memang harus ada mahar, karena saya tidak mau masuk ke dalam karmanya orang tadi. Sia-sia yang saya lakukan. Harus ada pertukaran energi. Iya, pertukaran gitu energi. Ya, bahasanya ya. Ya, jadi ibaratnya Bapak beli pisau sama saya, putus, lalu Bapak pisau itu gunakan untuk bunuh orang, pas Bapak tangkap, saya tidak ada hubungan, karena Bapak beli barang itu. Iya, Jadi iya, dunia itu harus kayak gitu, kalau enggak, Anda akan kotor dengan karma-karma orang lain. Misalnya, contohnya ada orang berbuat baik, dia nggak tahu cara berbuat baik itu ada yang menyebabkan hasil tidak baik, ada berbuat baik yang menyebabkan hasil baik. Misalnya ada keluarga nggak mampu, dia bantu karena kasihan pinggir jalan, dia nggak kenal, dia bawa ke rumah, dia kasih makan dan lain-lain. Suatu saat tinggal selama berbulan-bulan, istrinya mulai nggak enak, buang sampah sembarangan, tidur sembarangan, mulai lagi keluar kata yang nggak enak. Tersinggunglah keluarga itu, tiba-tiba saat tidur dibunuhlah sama keluarga itu. Itulah perbuatan baik yang menimbulkan hasil tidak baik, dan ini kan banyak terjadi di sekarang ini. Seperti itu. Iya. Jadi sekarang berbuat baik itu baik menurut Anda, belum tentu baik menurut orang lain. Oke, baik. Nah, bagi teman-teman di TikTok yang pada tanya tempatnya di mana, nanti di Yogyakarta ya teman-teman ya. Iya. Di Yogyakarta, tempatnya di Kopi Rolas. WA aja di bio atau di deskripsi YouTube Haji Roso ada ya. Nah, jadi DNA leluhur itu maksudnya gimana sih yang disebut dengan DNA leluhur ini? Oke, saya jelasin ya, DNA leluhur itu apa. Jadi DNA leluhur ini berbeda dengan adanya arwah leluhur yang mendompleng. Itu beda jauh. Kalau arwah leluhur yang mendompleng yang muncul dalam belakangan ini, orang-orang spiritual, orang-orang dukun yang bilang kamu diikuti leluhur ini, tapi yang terjadi dalam kehidupan orang itu makin belangsa tuh, bukannya seperti leluhurnya makin maju itu. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi saya tidak setuju leluhur yang nempel ke orang lain, ke cucungnya sendiri. Dia menggunakan cucungnya sebagai inang buat dia mencapai jalan kesempurnaan dia pulang sampah ditinggalin. Saya tidak setuju. Kalau saya ketemu kayak gitu kasus, saya pisahkan itu. Biarkan dia melalang buana gentayangan, tapi leluhurnya selamatkan. Tetapi DNA leluhur ini adalah sebenarnya ilmiah. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari atom. Atom itu terpecah 3, proton, neutron, elektron. Itu terpecah lagi menjadi kuart. Nah, kuart ini adalah sebuah cahaya yang berputar. Dia bergabung semua membentuk kelompok, itu disebut DNA dan RNA. Nah, beberapa peneliti di luar negeri meneliti tentang adanya potensi besar di dalam kuart. Nah, saya menggunakan kemampuan batin untuk menyelidiki kuart ini apa. Akhirnya saya menemukan ternyata dalam kuart itu ada banyak rekaman tentang kehidupan leluhurnya, pengetahuan leluhurnya, darah turun-temurun ada dalam kuart itu. Nah, cuma beberapa profesor luar negeri bingung bagaimana cara membangkitkan kuart itu tadi. Nah, akhirnya ketemu sebuah cara dengan melemparkan energi besar atau listrik besar untuk menembak itu. Tapi resikonya terjadi mutasi genetik. Jadi itu yang resiko efeknya. Ternyata setelah saya teliti berapa lama, saya menemukan bahwa Kundalini bisa merubah itu tanpa ada efek yang berbahaya. Tetapi DNA leluhur dibukakan ketika kalau tubuh orang itu punya potensi energi besar, jadi tidak merusak tatanan hidupnya ke depannya. Seperti itu. Nah, agak rumit dikit ya. Iya. Dan aktivasinya itu gambarannya seperti apa? Aktivasinya itu masuk ke dalam nadi. Jadi saya mengalami itu nadi, lalu saya menembakkan energi besar ke dalam nadi tadi untuk mengubah
struktur rangkaian dari DNA tadi dan membangkitkan beberapa energi yang ada dalam quartz tadi. Nembaknya pakai apa itu? Kundalini. Pakai kundalini. Pakai kundalini. Kundalini itu ilmiah, energi yang ada di tubuh manusia berasal dari tulang ekor. Oke. Maksudnya gimana? Dari jarak jauh itu enggak. atau gimana? Enggak, sentuhan. Oke. Jadi jangan salah, tubuh manusia ini ada listrik, semua ada. Jadi ini ilmiah sebenarnya, cuma bisa masuk ke non ilmiah. Iya. Jadi bagaimana ngubah karakter orang? Itu sampai sekarang kan sulit ditemukan bagaimana cara merubah karakter orang. Tapi di penelitian barat udah ketemu dengan cara merubah DNA, susunan struktur DNA. Nah, cuma mereka kan menggunakan reaksi dari energi besar dari alat. Nah, itu biasa menimbulkan efek hancurnya tembakan DNA yang lain. Jadi kundalini adalah yang paling aman saat ini. Makanya banyak profesor itu datang nanya tentang ini. Kundalini itu ada nggak kaitannya sama apa tuh namanya? Kalau di dalam beberapa perspektif mengatakan bahwa kita itu bisa mudah memanifestasikan sesuatu yang kita idealkan dan kita cita-citakan dengan lewat transmutasi seksual gitu, dengan menahan saat kemudian akan keluarnya sperma tadi. Nah, itu ada referensi soal itu gimana? Oh, beda. Kalau yang ngomong kayak ini kan berarti berhubungan dengan cakra seks, itu beda lagi. Jadi kundalini itu beda lagi. Karena yang sistem kayak gini itu biasanya pola pikir dari orang tantra. Karena saya tidak masuk ke jalur tantra. Before afternya akan seperti apa setelah kemudian dilakukan aktivasi DNA leluhur itu tadi? Jadi setelah aktivasi leluhur itu dilakukan, terus dia punya cukup energi dalam tubuhnya, nanti dia harus tetap menjalani kehidupannya dan tidak boleh menolak apapun yang terjadi di depan dia. Nanti masalah yang datang tadi memunculkan pengetahuan baru. Jadi akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru dari dalam dirinya. Itu namanya terbangkitnya DNA leluhur. Nah, berarti kalau esensinya di situ kan sebenarnya aktivasi DNA leluhur itu hanya salah satu cara aja. Karena itu bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa diaktifasi, tanpa di-encourage oleh orang lain, oleh seorang coach, seorang praktisi spiritual. Itu kan bisa ketika kemudian kita rutin stay di kesadaran gitu bisa, kan ya. Tapi biasanya munculnya itu di saat umur 60 ke atas. Kalau umur di bawah itu mana bisa, mana cukup energi. Kenapa? Belum Rahasianya terbangkitnya kundalini. Kan manusia itu bisa terbangkit kundalini normal di umur 60 ke atas. meskipun banyak praktisi kundalini yang usianya 24 tahun, 35 tahun. Itu kan gitu. pembukaan paksaan seperti kita alami semua. Oke. Bukan pembukaan alami. Kundalini itu bisa bangkit kalau normal umur di atas 60. Yang kedua, di saat terjadinya kecelakaan tertentu yang mengakibatkan munculnya reaksi dalam energi tubuhnya. Ciri-cirinya apa sih ketika kundalini itu sudah terbangkitkan gitu yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu? Energi kundalini memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi bisa dilihat dengan foto alat yang di luar negeri bisa, dengan bias cahaya dari tubuh orang seperti mesin X-ray bisa. Jadi dia seperti ada cahaya energi besar yang mengalir. Karena sekarang di kedokteran, mungkin Pak Hendra udah tahu belum, ada munculnya jalur baru dalam kedokteran yang disebut meridian. Itulah kenapa jadi saya bilang energi adalah ilmiah. Gitu. Berarti seseorang bisa bebas mengklaim dirinya kundalininya sudah bangkit dong, karena tidak bisa dibuktikan secara real kecuali harus beli alat di luar negeri dulu ya? Bukan gitu juga Pak. Kalau untuk alat kecek biasa, kalau kita yang punya kemampuan bisa ngeliat dengan mata. Kalau punya kemampuan mata yang bisa lihat energi bangkit atau tidak. Terus kedua menggunakan alat pendulum, filament. Cuma istilahnya kundalini itu kan manusiawi, maksudnya manusia punya perangkat. Bisa kalau dia terbuka sendiri tuh, dia hari ini terbuka, nanti besok dia nggak tahu lagi, ya nggak terbuka. Jadi gini, kundalini itu tetap terbuka. Kalau nggak orang tuh nggak hidup. Cuma bisa mengimpartasi keluar atau tidak gitu. Seperti itu. Artinya setiap orang sudah aktif semua kundalininya. Cakranya terbuka semua. Cakranya terbuka semua. Nah, Tapi itu. tapi yang lagi-lagi pengen saya gali adalah ketika kemudian kundalini ini sudah terbangkitkan, gitu ya, perubahan hidup secara apa yang bisa dirasakan oleh orang itu gitu. Misal jalan hidup itu menjadi sesuai dengan yang dia mau gitu.
berdoa apa-apa menjadi mudah terkabul gitu kan ya. Terus kemudian batin orang dari jarak jauh langsung terhubung gitu. Yang itu semuanya itu sebenarnya bisa dipelajari lewat menyelaraskan antara pikiran dan vibrasi perasaan gitu. Nah, Kundalini mampu menjawab itu semua apa enggak gitu. Jadi gini, yang Bapak bilang, Pak Hendra bilang itu, Pak Hendra mungkin tidak mau tahu penyelarasan pikiran dan perasaan itu ada unsur pembentuknya. Harus tahu dulu. Kalau tidak ada energi, tidak bisa terjadi itu. Mau diselarasin pikiran gimana, ada energinya tidak ada, tidak bisa. Yang ada nanti adanya di rumah sakit jiwa. Berarti Kundalini bisa terbentuk dengan bisa teraktivasi dan keluar sendirinya tanpa didorong orang lain dong. Bisa. Makanya saya bilang ada batasan tertentu kejadian yang menyebabkan mengimpartasi keluarnya energi tadi. Tapi yang biasanya telah dirasakan oleh orang-orang yang praktisi, tubuhnya akan merasa panas, tenaganya naik meningkat jauh, emosinya naik tinggi. Itu Kundalini. Jadi Kundalini itu bahaya soalnya kalau dia naik, emosi orang itu akan tinggi. Orang itu akan terjadi tenaga yang lebih power besar. Dia inginnya menantang energi yang lain. Berarti Kundalini jauh dari esensi ilmu kesempurnaan Jawa dong. Oh, dia hanya salah satu pendukung. Harus ada kesempurnaan Jawa tuh ada rentetan lain. Gitu. Jadi tidak bisa satu jenis aja. Jadi makanya tubuh manusia tuh utama mesin tuh harus ada 7 cakra yang terbuka. Baru setelah 7 cakra terbuka baru bisa mencapai waskito. Kalau nggak bisa. Gitu. Nah, sebagai seorang praktisi spiritual ya Kanjeng Budi ya, sebagai seorang pertapa, memilih jalan sunyi, sebagai seorang brahmana begitu yang kemudian sekarang menjadi tempat sampah bagi seluruh kepentingan banyak orang dengan berbagai macam problematika dan dialektikanya begitu. Ada nggak kegelisahan gitu? Waduh, bahaya deh kalau semua orang harus pengennya aku yang nyelesain masalahnya gitu. Nah, pernah nggak muncul kegelisahan seperti itu? Itu satu. Yang kedua, bagaimana men-triggernya supaya semua orang yang datang itu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri tanpa kemudian dibantu oleh pihak eksternal di luar dirinya. Karena bagi saya datang ke dukun, datang ke orang pinter, ke kiai, ke habaib itu justru mencari jalan keluar. Dia tidak mencari jalan ke dalam. Biasanya justru 90% dimanfaatkan oleh orang yang didatangi itu. Gimana itu? Ini karena mungkin Pak Hendra kan belum pernah datangi saya konsultasi. Kalau orang-orang yang konsultasi ke saya, mereka pasti tahu. Pasti saya mendorong mereka untuk kembali kepada Gusti Allah. Karena saya bilang yang bisa semua itu hanya Gusti Allah. Jadi saya selalu nanamin setiap orang yang pulang dari tempat saya itu dia harus tahu bahwa semua pertolongan itu berasal dari Gusti Allah. Manusia itu hanya media saja. Nggak ada manusia bisa mutusin A dan B.